Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firda Sudirman dengan NIM 230608501017. Baik, saya akan merangkum sejarah dan perkembangan peradaban Bugis. Peradaban Bugis memiliki sejarah panjang yang bermula dari wilayah Sulawesi Selatan dengan sistem pemerintahan kerajaan yang terdiri dari berbagai kerajaan kecil seperti Luwu, Wewang, Ndriwu, Tompo, Tika, dan Cina, di mana setiap kerajaan memiliki karakteristik unik dalam sistem pemerintahan dan tradisinya dengan struktur sosial yang hierarkis berdasarkan kasta bangsawan atau anak karung, orang bebas atau tomaradeka, dan hamba sahaya atau ata, serta sistem kekerabatan bilateral yang memungkinkan garis keturunan dihitung melalui ayah dan ibu dengan konsep tongkonan atau rumah adat sebagai pusat spiritual keluarga besar. Menurut catatan sejarah atau Progress of Civilization pada abad ke-15, masyarakat Bugis telah tersebar luas di Sulawesi Selatan dan dikenal memiliki kemampuan navigasi serta perdagangan maritim yang luar biasa dengan menggunakan perahu tradisional pinisi yang mampu mengarungi lautan hingga ke Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Filipina, Thailand, bahkan sampai ke Australia Utara dan Papua, memungkinkan mereka menjelajahi dan menetap di berbagai wilayah Nusantara sebagai pedagang komoditas, rempah-rempah, hasil laut, emas, dan tekstil, pelaut ulung yang menguasai teknologi navigasi bintang, serta petani yang mengembangkan sistem irigasi sawah atau subak dan budidaya padi unggul lokal. Kronik sejarah Bugis sering dimulai dengan cerita asal-usul atau menurung dari langit atau timbulnya Tompo dari dunia bawah yang mencerminkan kepercayaan kosmologis mereka tentang hubungan dunia atas atau beting langit, dunia tengah atau Alekawa, dan dunia bawah atau Uriluyu, dengan mitologi penciptaan yang melibatkan Batara, Guru, Wenyi Litimo, dan Saweri Gading sebagai tokoh sentral dalam pembentukan peradaban, serta tradisi lisan yang kuat untuk menyimpan dan mewariskan sejarah melalui epos Laga Ligo yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia dengan lebih dari 300 baris syair, serta rakyat atau pau-pau riolo, dan menyanyikan epik kelong yang dibawakan oleh pembaca atau juru cerita profesional. Sistem pengetahuan tradisional mereka mencangkup astronomi untuk navigasi atau pangandaring, pengobatan herbal atau pabura, ramalan cuaca berdasarkan perilaku hewan dan fenomena alam, kalender lunar solar atau panandrang, serta menggunakan aksara lontara yang terdiri dari 23 karakter dasar untuk mencatat berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan dengan sistem pencatatan untung rugi, silsilah, keluarga,
yang mencangkup hubungan darah hingga 7 generasi. Hukum adat atau panggadangkang yang mengatur tata tertib sosial, kontrak pernikahan dan warisan, hingga karya sastra, mantra-mantra keagamaan, atau doa-doa dan catatan pemerintahan kerajaan, termasuk perjanjian dagang dengan kerajaan lain. Sistem kepercayaan pra-Islam, mereka yang dikenal sebagai Aluk Todolo, mengenal konsep dewata atau dewa-dewa yang menguasai berbagai aspek kehidupan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bugis menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti siri atau harga diri dan kehormatan yang harus dipertahankan mati-matian. Pace atau rasa solidaritas dan empati kepada sesama yang menderita. Mempesona ri dewata sewai atau kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sipakat tahu atau saling memanusiakan, sipakat lebih atau saling menghargai, dan sipakainya atau saling mengingatkan dalam kebaikan. Sambil beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi dan politik melalui sistem pemerintahan yang fleksibel termasuk proses islamisasi bertahap yang menciptakan sintesis harmonis antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam yang terlihat dalam arsitektur masjid dengan ornamen khas Bugis. Sistem pendidikan pesantren yang mengajarkan Al-Quran dengan aksara lontara. Adaptasi hukum syariat dengan hukum adat dalam sistem peradilan upacara yang menggabungkan ritual Islam dengan adat Bugis, serta perkembangan seni kaligrafi Arab lontara yang unik. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Bugis mengembangkan sistem perdagangan yang sofistikated dengan konsep partnership atau kemitraan usaha, sistem kredit atau utang piutang yang berdasarkan kepercayaan, mata uang sendiri berupa kain sutra dan emas, pasar-pasar regional yang menjadi pusat distribusi komoditas, serta jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Tiongkok, India dan Timur Tengah melalui jalur sutra maritim, ditunjang oleh teknologi pembuatan kapal advanced dengan teknik pengerjaan kayu tanpa paku atau sistem pasak. Desain lambung yang aerodinamis dan layar segitiga atau tanja yang efisien menangkap angin muson. Sistem pendidikan tradisional Bugis menggabungkan pelajaran di rumah atau education by doing, di mana anak-anak belajar langsung dari orang tua tentang keterampilan hidup, sekolah, agama atau madrasah untuk pembelajaran Al-Quran dan fikih, serta magang dalam berbagai profesi seperti pelayaran,
perdagangan, kerajinan, dan pertanian dengan metode pengajaran yang menekankan pada praktik langsung, storytelling untuk penanaman nilai moral, dan pengembangan karakter melalui uji tantangan mapasisarekem. Sehingga peradaban ini meninggalkan warisan budaya yang sangat kaya berupa sistem navigasi tradisional yang menggunakan konstelasi bintang Waluhu atau Orion, bintang Pari atau Southern Cross, dan lintang Alimuddin atau Venus. Untuk menentukan arah dan musim, keahlian perdagangan maritim dengan jaringan yang mencapai Singapura, Malaysia, Brunei, Mindanao, bahkan hingga pantai utara Australia dan Kepulauan Aru. Tradisi sastra lisan yang mencakup berbagai genre seperti epik, lagu pengantar tidur, cerita moral, dan puisi cinta, seni ukir kayu dengan motif sulur-suluran dan bintang mitologis. Tenun sutra dengan teknik pewarnaan alami yang menghasilkan kain songket dan lipa sabe yang terkenal. Arsitektur rumah panggung dengan filosofi kosmologis, seni bela diri tradisional atau pencaksilat Bugis Makassar, musik tradisional dengan alat musik kecapi, gambus, dan gendang, serta kuliner khas seperti coto Makassar, palu basah, es pisang hijau, dan kue tradisional yang menggunakan rempah-rempah lokal. Filosofi hidup yang menekankan keberanian dalam menghadapi tantangan, kejujuran dalam berbisnis, kehormatan yang tidak boleh dinodai, kerja keras yang pantang menyerah, dan kearifan dalam mengelola sumber daya alam yang terbesar luas di Asia Tenggara dan menjadikan peradaban Bugis sebagai salah satu kekuatan maritim paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara dengan kontribusi fundamental dalam perdagangan antar pulau yang menghubungkan berbagai kerajaan, penyebaran agama Islam yang damai dan toleran, pengembangan teknologi navigasi dan perkapalan tradisional yang kemudian diadopsi oleh bangsa-bangsa lain, pembentukan diaspora Bugis Makassar yang terorganisir dengan baik dan hingga kini masih mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan tradisi mereka di berbagai negara seperti Malaysia atau Selangor Johor, Brunei Darussalam, Thailand Selatan, Singapura, Kalimantan atau Kalimantan Timur dan Tengah, dan Australia Utara, di mana mereka berperan sebagai nelayan, pedagang, petani, dan entrepreneur yang sukses sambil tetap menjaga hubungan kultural dengan tanah leluhur di Sulawesi Selatan. Selain itu, perkembangan peradaban Bugis juga ditandai dengan konsep politik dan diplomasi yang cerdas, terlihat dari kemampuan mereka menjalin persekutuan antar kerajaan melalui pernikahan politik, sumpah persaudaraan atau mapetuada,
serta perjanjian tertulis yang disimpan dalam lontara sebagai bukti sah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.